Lubang yang dua lubang, Pak. Dua lubang itu ditutupi dengan batu, bukan dengan tangan, maaf. Dua lubang ditutupi dengan batu kecil. Ada satu lubang lagi, Pak, golek batu cilik sing pas bolongane ra ono. Akhirnya terus lubang yang satu itu akhirnya ditutupi nggo tangane. Monggo Rasul masuk. Nah, saking capeknya itu Rasul akhirnya tidur baring bantalan sikile Abu Bakar. Saking capeknya, Pak. Abu Bakar rela sambil duduk, kakinya diselonjorkan, nggo bantal Rasul. Abu Bakar seneng, Pak. Nggo bantal Rasul, Abu Bakar seneng. Nah, tiba-tiba, Pak, dari lubang yang ditutup tangannya Abu Bakar itu ternyata dicokot, Pak. Ana sing nyokot kok jero. Wah, itu Abu Bakar sampai ditahan-tahan sampai keluar keringat dingin, saking sakitnya itu dia tidak mau membangunkan Nabi Muhammad SAW. Jadi tangannya entah dicokot apa dari lubang itu, ditahan sampai dia meringis-meringis sampai keluar matanya, keluar air matanya sampai meringis-meringis. Dia tahan terus demi jangan sampai mengganggu istirahatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai gitunya, Pak. Pada suatu saat, orang-orang kafir Quraisy kan mencari, Pak, mencari keduanya. Bahkan sudah kami sampaikan dulu, siapapun yang menemukan Abu Bakar dan Muhammad hidup atau mati dapat hadiah 100 ekor unta. Wah, uang itu Masya Allah, Pak, demi mendapatkan hadiah itu sampai naik ke gunung ini. Ketika naik ke gunung itu, Pak, disitulah Abu Bakar khawatir. Bukan mengkhawatirkan dirinya apalah dirinya akan dipersembahkan nyawanya, hartanya demi membela Rasulullah. Yang dikhawatirkan Rasulullah. Saat itu sebagian orang kafir Quraisy sampai ke atas. Ning ketika di atas itu ya, melihatnya tidak melihat secara seksama, Pak, melihat ke arah jauh-jauh. Jadi melihatnya ke arah jauh. Ya. Nah, Abu Bakar cerita kepada Anas, Pak. Qultu lin Nabi wa nahnu fil ghari law anna ahadahum nadhara ila qadamaihi la absarana tahta qadamaihi. Qala faqala ya Aba Bakrin ma dhannuka bisnaini Allahu salisuhuma. Itu. Saat itu wahai Anas, aku bersama Nabi. Saya melihat dari dalam gua itu sikile wong-wong kafir sing goleki awake dhewe. Seandainya mereka itu, Pak, jongkok begitu, dungkluk, kemudian noleh ke tempat kita, pasti mereka melihat kita. Disitulah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan mereka ora jongkok, ora dingkluk, ora noleh, neng melihat ke arah jauh-jauh. Saat yang khawatir itu Rasulullah bisik-bisik kepada Abu Bakar. Ya Aba Bakrin ma dhannuka bisnaini Allahu salisuhuma. Ya. Wahai Abu Bakar, apa pendapatmu? Kira-kira wong iki selamat apa ora? Dua orang ini kira-kira selamat atau tidak? Sedangkan yang ketiga dari dua orang ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira menurutmu kita ini selamat apa ora? Sedangkan yang ketiga dari kita ini adalah Allah. Itu dalam rangka untuk menenangkan Abu Bakar. Setelah mendengar sabda Nabi seperti itu, Abu Bakar langsung tenang, Pak. Gimana tidak tenang? Mereka berdua, yang nomor 3 siapa? Allah. Maksudnya nomor 3 Allah itu adalah Allah membela, Allah melindungi, Allah menjaga, sehingga persis sebagaimana apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir Abu Bakar, Allah menyertai kita, Allah membela kita, Allah melindungi kita, Allah menjaga kita. Akhirnya Abu Bakar ayem, Pak. Karena apa? Karena Rasul ketika bersabda itu ora tahu goro. Tidak pernah bohong, tidak pernah ngapusi. Apa yang disampaikan Rasul pasti terjadi. Makanya Abu Bakar langsung tenang.